Aloha, ya kali ini gue mau membahas satu topik yang menarik untuk diperbincangkan, banyak diperdebatkan juga, yaitu apa sih perbedaan pelatih kaya taktik dengan pelatih yang miskin taktik. Gue di sini hanya ingin menyampaikan opini gue berdasarkan akal sehat tentunya, dan tidak terfokus kepada satu orang, satu buah klub, ataupun mendiskreditkan terhadap satu sosok individu. Jadi ini murni opini pribadi gue berdasarkan akal sehat gue sendiri. Kalian boleh setuju atau enggak, dan kalian punya pendapat sendiri juga. It's up to you. Nah, gue mulai dulu dari pelatih miskin taktik. Jadi, dua hal yang tidak menjadi penentu. Bahwasannya lu itu kaya taktik atau miskin taktik ya. Pertama adalah formasi. Lu mau main 10 back, 5 back, 3 back, 100 back, itu gak ada masalahnya sama sekali. Itu hanya di atas kertas. Tapi dalam praktek dalam lapangan itu bisa berubah 180 derajat tergantung dari instruksi dari pelatih tersebut ya. Jadi formasi itu hanya di atas kertas, tidak menentukan sama sekali. Semua berubah di dalam lapangan prakteknya. Kedua, jumlah trofi. Bahwasannya kalau lu bisa sumbang puluhan trofi, ratusan trofi di dalam karir lu kepada sebuah klub, itu tidak juga menjadi parameter bahwasannya lu itu kaya taktik atau miskin taktik sekalipun kalau lu nggak bisa sumbang. Oke? Itu cuman achievement, cuman bonus. Bahwasannya dalam dunia olahraga apapun itu ada dua juga yang menjadi prakteknya di dalam dunia olahraga apapun. Pertama itu ada liga. Liga itu jangka panjang, oke? Mengalami puluhan pertandingan dalam setahun. Kedua, ada kompetisi. Kompetisi tergantung drawing, undian. Ada mental dan faktor luck juga berbicara di sana, oke? Itu dulu yang gue mulai dari awal. Nah, pelatih miskin taktik itu seperti apa sih? Pelatih miskin taktik itu adalah pelatih yang tidak bisa memaksimalkan pemain yang ia punya sesuai dengan kemampuan pemainnya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, kalau lu punya pemain yang kemampuannya itu dasarnya untuk menyerang, tapi kalau lu suruh buat bertahan, lebih banyak bertahan dan incer counter attack, sebenarnya gak ada masalah juga, karena itu sah-sah saja dalam dunia sepak bola, bisa menghasilkan sebuah gol juga. Tapi kalau lu berbuat prinsip seperti itu, jelas lu itu miskin taktik, karena lu tidak bisa memaksimalkan potensi 100% dari pemain squad yang lu punya. Oke? Ambil contoh seperti Mourinho. Banyak penggemar fanatik Mourinho di luar negeri, di seluruh dunia lah. Oke? Kali ini kalian coba menetralisir pikiran kalian jadi nol. Jangan dulu ada fanatisme, jangan dulu ada subjektif, tapi berpikir, melihat secara objektif dari segala sisi, oke? Mourinho banyak trofi dalam karirnya, membela tim-tim besar di seluruh Eropa, oke? Tapi akhir-akhir ini dia menurun karirnya, hanya memimpin tim papan tengah, oke? Nah, Mourinho kalau kalian lihat dari cara bermain, dia itu lebih banyak bertahan, padahal pemain yang dia punya lebih bagus, mempunyai kemampuan buat menyerang. Dan juga kedua adalah yang menentukan miskin taktik adalah secara sistem. Pelatih miskin taktik tidak bisa bermain sistem dengan fluid, dengan fleksibel, dengan mengikuti zaman. Oke? Mourinho, Ancelotti, dua pelatih miskin taktik. Oke? Tidak bisa melakukan bermain secara sistem, terorganisir dari secara menyerang dan juga maksimalkan pemain yang dia punya. Itu yang gue maksud pelatih miskin taktik gitu loh. Jadi jangan kalian pikir jumlah trofi dia banyak itu berarti dia kaya taktik dan jenius. Tidak seperti itu. Mourinho dan Ancelotti, dua sosok pelatih miskin taktik, tapi secara mental faktor lucknya sangat besar. Di situ dia bisa menyumbangkan banyak trofi di kompetisi
kompetisi skala pendek lah, bukan liga ya. Liga itu jangka panjang. Di liga dia itu lebih jangka panjang, dia nggak bisa survive karena dia nggak bisa main sistem dan nggak bisa maksimalkan pemain yang dia punya. Seperti itu ya. Nah, kayak taktik sekarang. Pelatih kayak taktik itu kebalikannya. Dia punya pemain yang bisa menyerang, dia akan menyerang. Dia punya pemain yang biasa-biasa aja, dia akan bermain normal dan melihat situasi dalam lapangan. Secara sistem dia juga akan menyesuaikan adaptasi terhadap pemain yang dia punya. Oke? Di Eropa siapa contohnya? Contohnya Pep lah. Pep Guardiola. Satu pionir awal yang menciptakan sepak bola modern, oke? Dengan permainan menyerangnya dan sistemnya yang sangat kaku tersebut. Dia punya pemain yang bisa memainkan bola-bola pendek, mengikuti sistem dia, dan akhirnya bisa survive di liga jangka panjang. 5 tahun 4 trofi dihasilkan. Dan satu sosok lagi mungkin gue bisa kasih di kayak taktik adalah Sinteyong di timnas Indonesia. Sinteyong pelatih yang kayak taktik. Kenapa? Karena dia memimpin timnas Indonesia. Dia mempunyai pemain yang kapasitasnya normal lah, tidak setinggi pada saat dia memimpin Korsel atau klub di karir dia. Tapi dia bisa manfaatkan. Pemain kita punya speed, pemain kita umpan jarak pendeknya bisa dimaksimalkan lagi daripada long ball-nya yang nggak bisa. Di situ dia memanfaatkannya dengan bermain lebih rapat lagi. Nah, jadi artinya dia punya sistem yang bisa menyesuaikan dengan pemain yang dia punya gitu. Kalau pemain lu bisa main bola-bola pendek, bola-bola merapat, posturnya nggak gitu tinggi, bermain jarak pemain lebih rapat lagi, bermain kombinasi. Sinteyong melakukan itu. Kalau di Eropa, Pep Guardiola, lu punya pemain yang kelas top dan bisa punya skill, bisa bermain sistem, mengikuti sistem, lu bermain ruang di setiap posisinya yang begitu jelas, begitu terorganisir, begitu kaku, dan lu manfaatkan, dan lu nggak main bertahan, itu bisa dibilang kayak taktik. Jadi itu ya faktor utamanya. Nah, kesimpulannya adalah pada saat lu punya pelatih yang merubah-rubah formasi di tengah jalannya pertandingan, contohnya lu ketinggalan 2 gol, terus lu masukkan pemain yang lebih menyerang, lu ubah cara bermain, lu lebih oportunis, terus lu bisa menang. Apakah itu dibilang kayak taktik? Tidak. Karena kembali lagi, lu harus bisa melihat dia itu menang dengan cara apa. Kalau dia menang dengan cara oportunis, bola-bola long ball, bola-bola panjang ke depan, kayak Real Madrid di Champions League dengan Ancelotti-nya pada saat melawan apa itu di tahun lalu, yang Rodrigo nyetak 2 gol beruntun gitu kan. Itu main bola oportunis, itu bukan kayak taktik, bos. Itu memang secara logika lu memang harus main bola oportunis. Lu kayak taktik kalau lu bisa main sistem kayak Klopp. Dia manfaatkan pemain yang dia punya itu punya akurasi passing yang tinggi dengan long ball-nya, dengan bola directnya. Itu sistem. Lu harus berpikir secara objektif gitu loh. Jangan lu cuman memfavoritkan satu sosok, satu klub. Oke? Harus pakai akal sehat lu. Oportunis itu tidak termasuk kayak taktik, karena memang itu rata-rata semua pelatih pasti akan melakukan hal-hal seperti itu. Jadi itu bukan kayak taktik. Itu contohnya. Kayak taktik adalah lu bisa berpikir normal di dalam situasi pertandingan, lu pakai sistem, dan sistem lu kalau begitu-gitu saja selama tidak ada yang bisa meruntuhkannya, tidak banyak yang bisa meruntuhkannya, it's okay, lu pakai aja. Tapi kalau udah kebaca, lu harus rubah di situ. Maka lu pelatih kayak taktik. Thanks for watching.